sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hebat dan dahsyat seperti-Mu. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, syukur kami. Hanya bagi-Mu Yesus. Amin Yesus. Bersyukur padamu atas kebaikan-Mu padaku, sungguh ku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk selamatku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kau berikan hidupmu untuk selamatkanku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Kau telah mati bagiku untuk tebus dosaku. Ini semuanya untukmu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat, amin. Allah kita Allah yang dahsyat, amin.
Tuhan, kami takut Tuhan. Takkan ku gentar, takkan ku ragu. Amin. Kuasa-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Allah di dalamku, pada siapa ku harus takut? Dan bila Engkau bersamaku, siapa akan jadi lawanku? mari semua katakan, takkan. Takkan ku gentar, takkan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Yesus, Kau telah perisai hidupku. Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama siapkan hati, hidup kita, dan kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita pujikan pujian yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama lambaikan tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Semua bertepuk tangan, bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat lambaikan tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sekali lagi katakan Allah sanggup, katakan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari dengan iman sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Sambil bertepuk tangan. Melakukan segala perkara, dimanapun Anda berada, bersemangat dan bersuka cita. Kuasanya tidak berubah. Saya katakan melakukan segala perkara, jauh lebih dahsyat lagi. 1, 2, say Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeah, yeah. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Apakah Anda percaya ada umat yang lebih dari pemenang? Sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kitalah umat-umat pemenang. Kami percaya Yesus. Yeah, 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 yeah. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, katakan lebih dari pemenang. Dengan iman sama-sama katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Libatkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kamilah umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari jemaat katakan sama-sama, say, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes God. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Sama-sama lambaikan tangan dan katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gereja Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap iman percaya, kita deklarasikan dengan mulut kita dan percayai dengan hati kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semuanya lambaikan tanganmu. Say, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Sing haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi. Sing haleluya. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang.
Haleluya. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kami meyakini bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Mazmur 91 ayat pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Mari bersama-sama dalam segala kondisi yang tidak menentu ini Bapak Ibu, kita memiliki satu pengharapan, satu pertolongan yang pasti, yang tidak sekalipun goyah, yaitu Tuhan Yesus. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan dimanapun Anda berada. Yakin kuasa akan dialirkan di tempat ini, saat ini, memulihkan kehidupan Anda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sungguh Tuhan kemenangan kita Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, saat ku berada di tengah gelombang. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Kami percaya, hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menguatkanku. Mari bersama-sama kita katakan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Dengan segenap iman katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan segenap iman, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan, Kau pertolongan
Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi, Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan, Kaulah pertolongan kami. Sikararamu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan dengan segenap hati dimanapun Anda berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan sembah Dia. Tuhanlah sumber pertolongan, Kaulah sumber pengharapan. Kami percaya, oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Sekarang dari kami memuliakan-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Sikararamu, sikaramu. Sungguhlah Kau pertolongan kami, tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Sikakarana pasike, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sikarana yasandaro, irama sandarabe. Sikararamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sikararamu. Mari lebih dalam lagi. Sikararamu, sikakaramu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami menyembah oh Tuhan. Yesus, kami menyembah, kami bersyukur padamu, karena Kaulah pertolongan kami dalam segala situasi. Kaulah pengharapan kami Tuhan, kami takkan kecewa, kami takkan menyesal Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Tuhan, sungguh Kau hebat Tuhan. Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, dalam situasi apapun yang Anda hadapi saat ini, ingatlah Mazmur 91 ini tadi Bapak. Yesus, kami percaya Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Apabila Engkaulah orangnya yang rindu merasakan kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi di tempat Engkau berada saat ini, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita sembah dengan menyanyikan refren dari lagu ini. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan
pasti nyata, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman percayamu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama jauh lebih dahsyat lagi. Sembah Tuhanmu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Yes God, kami percaya. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kami percaya Tuhan pertolongan. Sungguh kami menyembah Kau Tuhan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah pertolongan kami. Yes God, dan pengharapan. Mari sekali lagi angkat suaramu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang hari ini masih membuat kami sehat dan kuat dan boleh menikmati ibadah walaupun online service. Kami tetap menyiapkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau yang hadir di rumah-rumah kami. Engkau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Dan Engkau sungguh dapat diandalkan di dalam kehidupan kami. Kini Tuhan berbicaralah, isi hati-Mu, firman-Mu, agar kami jemaat ini dapat membangun hidup seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Lanjutkan pekerjaan-Mu lebih lagi. Dengan mengandalkan Engkau, kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, yang ada di rumah-rumah, Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup Anda dan hidup saya. Puji Tuhan, kita menikmati online service hari ini kembali, dan kita tentunya patut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan, baik tim pujian penyembahan ataupun tim multimedia, soundman, lighting, dan semua orang yang berperan. Saya tahu Anda kalau menyiapkan hati baik-baik, Anda pasti diberkati Tuhan bahkan ketika Anda ada di rumah-rumahmu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama,
pertama, saudara sekalian, ada berita duka cita, yaitu telah pulang almarhum Ibu Tukinem usia 81 tahun. Beliau adalah orang tua dari Ibu Prapti, yaitu istri dari Bapak Samuel Jagokeso, bagian keamanan kita atau satpam kita yang cukup banyak di antara Bapak Ibu mengenalnya. Alamatnya ada di daerah Telogo Tangi Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, dan sudah dimakamkan hari Rabu 1 April di dalam berkat daripada Tuhan. Anda yang mengenal Pak Samuel Jagokeso dan Ibu Prapti dan keluarganya dapat menyatakan turut sepenanggungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal bahwa semua kegiatan gereja mulai tanggal 6 sampai 11 April yang akan datang tetap ditiadakan dalam rangka kita mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa ada satu agenda penting tanggal 10 April, yaitu 5 hari dari hari ini, yaitu kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung, saudara-saudara sekalian, yang tetap akan dilakukan secara online service di rumah-rumah Bapak Ibu. Nah, minggu pertama ini kita tidak akan ada perjamuan kudus, sesuai dengan arahan Pendeta Rubin Adi, Ketua Umum BPH GBI kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama pada tanggal 10 April yang akan datang, ya. Kebaktian akan kita adakan mulai pukul 17, tetap di akun YouTube gereja kita, yaitu Battle Area. Dan saudara-saudara Anda dapat mengikuti dan mempersiapkan diri di rumah untuk juga menikmati perjamuan kudus. Nah, kita akan atur tata cara pemberian perjamuan kudus kita. Gereja menyiapkan saudara sekalian anggur dan roti yang sudah ada. Mungkin dalam minggu ini nanti kita akan koordinasi bagaimana membaginya. Tetapi kalau Anda di rumah sampai Anda tidak punya akses kepada pembagian roti dan anggur ini, tidak jadi masalah. Anda bisa pakai saudara sekalian roti atau crackers yang tersedia di rumah Anda. Lalu Anda bisa mungkin pakai air teh atau mungkin minuman yang berwarna merah, saudara. Karena dari video Pendeta Rubin Adi, kita diarahkan yang penting bukan simbol-simbolnya, tetapi yang penting adalah makna-makna di dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Dan saya percaya kalau Anda dan saya mengikutinya dengan segenap hati dan jiwa, Anda tetap tidak kehilangan berkat Tuhan yang sempurna walaupun Anda ada di rumah-rumah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama siapkan diri kita untuk menikmati berkat dari firman Tuhan. Minggu ini, saudara sekalian, firman Tuhan berjudul Deeper with the Suffering of Jesus Christ, bagian yang kedua, ya. Menjadi dalam dengan penderitaan Yesus Kristus, bagian yang kedua, saudara-saudara sekalian. Kita tahu bahwa kita sedang menjelang Jumat Agung, sekali lagi 5 hari dari sekarang. Dan di Jumat Agung, salah satu perenungan yang paling penting adalah tentang penderitaan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi lebih dalam dengan penderitaan Yesus itu. Karena saya ingatkan Filipi 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata di dalam firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi juga saudara mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Sekali lagi, saudara, ketika kita mau menjadi orang Kristen yang komplit, maka kita perlu 3 hal. Kita mengenal Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya, tetapi juga bersekutu di dalam penderitaannya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari bersama kita belajar apa atau bagaimana menjadi mendalam dengan penderitaan Yesus Kristus itu, atau apa yang kita bisa belajar dari sana. Ayat pembuka ada dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Bapak Ibu yang di rumah bisa membacanya dengan suara keras bersama dengan saya. Setelah hitungan ketiga, katakan bersama, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus menderita di kayu salib sebab ada tujuan, ya, ada makna yang dapat menjadi saudara sekalian
pelajaran bahkan inspirasi di dalam hidup kita. Beliau memang menderita, saudara sekalian, dan setiap penderitaan Yesus itu ada maknanya. Setiap penderitaan Yesus itu ada maknanya bagi hidup Anda, bagi hidup saya. Tapi hari ini saya ingin berbagi bahwa penderitaan Yesus tidak hanya mengandung sebuah makna, tetapi hal kedua yang ingin saya sampaikan nanti secara khusus, bahwa dalam penderitaan Yesus ada inspirasi, ada hikmat, ada pelajaran yang juga dapat kita tangkap. Sehingga kalau hari ini saya dan Anda diizinkan Tuhan menderita, atau di masa depan Anda dan saya diizinkan Tuhan menderita, kita dapat menjalani setiap perjalanan penderitaan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, Alkitab bilang bahwa Tuhan telah menderita, dan dalam penderitaannya itu ada makna, tetapi juga ada inspirasi yang atasnya kita bisa belajar. Nah, mari kita belajar hari ini apa makna dan inspirasi dari penderitaan Yesus Kristus bagi hidup Anda dan hidup saya. Apa makna dan kemudian apa inspirasi dari penderitaan Yesus bagi hidup Anda, bagi hidup saya, saudara. Ada 3 hal dalam kesempatan yang indah hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Makna pertama, saudara sekalian, dari penderitaan Yesus Kristus bagi hidup Anda dan hidup saya, itu berbicara tentang adanya pembebasan dosa dari Yesus bagi hidup Anda, bagi hidup saya. Makna pertama, saudara, penderitaan Yesus. Kenapa Yesus menderita? Karena Yesus, saudara sekalian, mau membebaskan hidup Anda, hidup saya dari satu perkara yang bernama dosa, saudara-saudara sekalian. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 bagian A, Alkitab berkata demikian, saudara sekalian. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa sekarang hidup untuk kebenaran. Sangat jelas, saudara-saudara sekalian, makna dari penderitaan Yesus adalah berbicara tentang pembebasan dosa di hidup saya, di hidup Anda. Alkitab berkata, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dibebaskan dari dosa dan sekarang hidup di dalam segala jalan kebenaran. Dalam satu terjemahan Alkitab The Message, saudara sekalian, bagian 24a ini ditulis demikian. He used his servant body to carry our sins to the cross so we could be rid of sin. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi. Free to live the right way. Supaya kita bisa menjalani sebuah kehidupan di dalam jalan yang benar, di dalam jalan benar, di dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama, apa makna penderitaan Yesus Kristus itu adalah, saudara sekalian, Yesus melakukan kepada kita pembebasan dari dosa supaya kita bisa hidup di dalam segala jalan kebenaran. Saudara sekalian, dosa Anda yang merah seperti kermisi, dosa kita yang sangat luar biasa menjijikkan di hadapan Tuhan, di atas kayu salib, semua diselesaikan satu kali untuk selamanya. Yang sukacita katakan amin. Dan saudara-saudara sekalian, supaya kita kemudian mulai bisa belajar hidup, berjalan di dalam segala kebenaran. Nah, itulah makna pertama dari penderitaan Yesus di atas kayu salib. Nah, ingat, saya tadi berbagi bahwa bukan hanya makna, tetapi hari ini kita akan belajar inspirasinya. Apa hikmat yang dapat kita pelajari? Kalau Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, saudara sekalian, kalau Yesus Kristus sudah menderita, mati di atas kayu salib untuk membebaskan Anda dan saya dari dosa, maka apakah inspirasinya kalau hari ini mungkin saya sama Anda sedang diizinkan menderita? Perhatikan saudara sekalian, fakta hidup menunjukkan bahwa kita bisa menderita. Kita bisa menderita di masa lalu, kita bisa menderita di masa kini, kita juga bisa menderita di masa depan. Saya rasa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, saudara-saudara sekalian. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, jangan sampai penderitaan cuma menghancurkan kita, tapi bagaimana kita menikmati banyak kebaikan dari setiap penderitaan yang saya dan Anda sedang alami.
Maka inspirasi dari saudara sekalian penderitaan Yesus yang membebaskan dosa. Kita hari ini diajar atau ada hikmat bahwa lewat penderitaan yang saya dan Anda alami hari ini, mari saudara sekalian setelah itu melewati penderitaan ini, mari kita belajar hidup bebas dari dosa. Mari kita belajar hidup bebas dari kesalahan. Mari kita belajar hidup di dalam cara-cara yang benar. Saya kasih contoh saudara sekalian, misal hari ini ada di antara saya dan Anda sedang menderita dalam masalah keuangan. Mungkin kita terikat hutang, atau mungkin ada orang yang kita pinjami uang dan tidak mengembalikan kepada kita. Padahal seharusnya dia bertanggung jawab mengembalikan. Maka saudara sekalian, ini mungkin jadi penderitaan di hidup saya dan Anda. Dan saya ingin berkata bahwa lewat penderitaan ini mari kita terinspirasi, kita bisa belajar untuk ke depan bagaimana caranya kita hidup lebih bebas dari hutang yang memberatkan kita. Mungkin kita hidup dengan cara yang benar, menurunkan standar kehidupan kita di masa-masa ini, saudara sekalian. Di masa-masa di mana banyak orang tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin hikmat yang mengajar kita adalah menurunkan sebentar standar kehidupan kita. Atau mungkin bagi kita yang mengalami penderitaan, kita telah meminjamkan uang kepada seseorang dan belum dikembalikan. Maka kita diajar lewat penderitaan yang mungkin kita alami ke depan, jangan meminjami. Mungkin cukup menabur saja. Kalau orang punya kebutuhan mungkin 3 juta, ya Anda tidak harus pinjamkan 3 juta. Anda mungkin bisa nabur saja 500.000. Intinya penderitaan yang Anda dan saya alami adalah kesempatan belajar hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa hidup di dalam jalan-jalan yang benar. Contoh yang lain saudara sekalian, mungkin ada di antara kita hari ini menderita karena kita telah berkata-kata yang salah. Entah kata-kata secara langsung atau mungkin kata-kata di media sosial. Gara-gara itu sekarang kita menderita. Ada orang-orang yang mungkin dilaporkan polisi. Ada orang-orang yang mungkin sedang saudara sekalian terjebak kepada masalah hukum. Anda menderita, Anda merasa menderita dengan itu. It's okay, tapi hari ini inspirasi dari penderitaan Yesus yang telah membebaskan kita dari dosa supaya kita bisa hidup lebih baik, itu inspirasi kita ambil di hidup kita. Yaitu apa? Mulai belajar berkata-kata dengan benar tentunya. Mulai berhati-hati dengan media sosial kita. Jangan sembarangan kita menulis dan menyatakan isi hati kemauan kita. Bahkan kadang-kadang berdiam diri adalah cara yang lebih baik. Saudara, intinya penderitaan ada di hidup Anda kapan saja. Masa lalu, masa kini, masa depan. Intinya jangan jadikan penderitaan sebagai penderitaan saja, tapi belajarlah dari penderitaan. Miliki hikmat, terinspirasilah oleh penderitaan yang Anda alami untuk kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa makna penderitaan Yesus bagi kita yang darinya kita juga bisa belajar inspirasi yang luar biasa. Makna kedua saudara sekalian dari penderitaan Yesus Kristus hidup kita adalah bahwa Yesus menderita bagi kita untuk memberikan kesempatan baru. Memberikan kesempatan baru. Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25. Ayat selanjutnya dari bacaan pertama yang tadi sudah kita baca, Alkitab berkata demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, dulu sesat. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu telah kembali. Kamu diberi kesempatan baru, kamu dikasih new life. Saya terinspirasi lagu sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Dulu sesat dalam dosa, dulu sesat dalam dosa, kini dipimpinnya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sambil menyembah Tuhan. Katakan, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima.
katakan, dulu sesat, dulu sesat. Dulu sesat dalam dosa, kini dipimpin, kini dipimpinnya. Bukankah lagu ini menunjukkan keadaan kita, saudara sekalian? Alkitab bilang, sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang oleh karena penderitaan Yesus, oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib, maksudnya sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam hal ini artinya, saudara sekalian, kita diberikan kesempatan baru hidup di hadapan Tuhan. Kita diberikan kesempatan baru hidup mengasihi dan melayani Yesus. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin bersama dengan saya. Dan saudara-saudara sekalian, bagian ayat firman Tuhan ini ditulis dalam Alkitab The Message berkata, you were lost sheep with no idea who you were and where you were going. Kamu adalah domba yang kamu tadinya gak punya ide kamu dari mana dan kamu akan pergi kemana. Tapi sekarang karena penderitaan Yesus maksudnya, karena penebusan Yesus maksudnya, sekarang kamu telah diberi nama dan kamu dilindungi, ya, dipakai untuk kebaikan oleh gembala daripada jiwamu. Saudara-saudara sekalian, kita dikasih kesempatan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ada sebuah kesempatan baru. Di sini, saudara-saudara sekalian, di bagian kedua kita belajar bahwa makna penderitaan Yesus bagi saya dan bagi Anda adalah Dia memberikan kesempatan hidup baru bagi saya, bagi Anda. Yang mengucap syukur sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti saya sampaikan dari awal, bahwa penderitaan Yesus, kita belajar ada makna dalam penderitaan Yesus, yaitu kesempatan baru. Tapi kita juga belajar inspirasinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada inspirasinya, ada hikmatnya, ada pelajarannya dari penderitaan Yesus bagi kita sekarang yang sedang diizinkan menderita. Nah, perhatikanlah saya. Apa inspirasinya bagi saya dan Anda yang hari ini sedang diizinkan menderita? Saudara sekalian perhatikan, jangan sampai penderitaan hanya menghancurkan Anda, tetapi biarlah penderitaan menginspirasi Anda untuk hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita. Nah, inspirasi kalau hari ini saya dan Anda mengalami penderitaan seperti Yesus telah menderita bagi saya dan Anda dan menyediakan kesempatan yang baru, inspirasinya adalah bahwa dalam penderitaanmu, penderitaanku, juga ada kesempatan atau berkat-berkat Tuhan yang baru. Saudara, ini sesuatu yang dapat kita yakini di hidup kita. Saya selalu paham dan percaya, saya mendorong kita bisa percaya seperti Yeremia yang bahkan di tengah penderitaan dia bisa berkata bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Dia berkata, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan dalam penderitaan, perhatikanlah, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, oh Yesus, besar setiamu. Sekali lagi kita katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Oh Roh Kudus, tak habisnya rahmatnya. Bahkan dalam penderitaanmu katakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara-saudara sekalian, siapkan diri kita lebih lagi. Apa inspirasi dari penderitaan Yesus yang menyediakan kesempatan baru bagi saya dan Anda? Maka inspirasinya adalah bahwa dalam penderitaan saya dan Anda, dalam penderitaan kita, ada kesempatan,
Ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi Anda dan bagi saya. Mari lihat beberapa contoh yang Tuhan taruh di hati saya. Contohnya, yang pertama, lewat penderitaan yang mungkin kita hari ini alami. Contohnya, kita nggak bisa ibadah biasa. Saya tahu, bagi saya, bagi Anda, bagi banyak saudara-saudara di Bethel area, ini penderitaan. Minggu lalu kami menerima beberapa masukan. Saya sudah kangen, Pak, ibadah seperti biasa. Bagi beberapa orang ini sudah merupakan sebuah penderitaan. Tetapi saudara sekalian perhatikanlah, lewat kesempatan kita belum bisa ibadah biasa. Bukankah sekarang kita punya kesempatan baru dengan ibadah kita? Yang setuju katakan amin. Kesempatan apa? Kita mengembangkan ibadah online seperti ini. Kita mengembangkan ibadah di keluarga, di mezbah keluarga. Dan atau kita mengembangkan ibadah di komsel-komsel. Kesempatan baru, ya saya sama Anda menderita. Tapi hari ini kita sedang belajar lewat penderitaan kita sebuah kesempatan baru. Ibadah online. Dulu kita bisa seperti ini, tapi dulu kita belum mengerjakan. Sampai kita dipaksa seperti ini dan ini menjadi kesempatan baru. Kita mengembangkan pelayanan-pelayanan kita. Bukankah dalam penderitaan Anda dan saya ada kesempatan baru yang dapat kita kerjakan? Yang setuju katakan amin. Yang kedua contohnya adalah mungkin hari ini Anda sedang menderita. Cara-cara perdagangan Anda yang konvensional, yang lama, sekarang sedang dipaksa, ditutup. Ya, Anda tidak bisa lagi berdagang seperti yang dulu-dulu. Dan tentu menderita, kita tentu menderita. Pemasukan kita kurang mungkin dari perdagangan kita. Tapi saudara sekalian, bukankah penderitaan ini juga sekaligus mengandung kesempatan yang baru? Seperti apa? Kita sedang dipaksa, bahkan diarahkan menjadi pedagang-pedagang yang lebih modern dengan menggunakan sarana sosial media kita, dengan mempromosikan mungkin lewat Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, semua sosmed, ya WA kita, ya platform digital yang Anda tahu, Anda sedang diarahkan lewat penderitaan. Lewat penderitaan ada kesempatan baru. Orang-orang dulu yang menganggap bahwa semua cara perdagangan online adalah sesuatu yang gak masuk akal. Sekarang menjadi lebih masuk akal. Kesempatan baru di depan, dibuka di depan mata kita. Sehingga kita bisa tahu bahwa penderitaan kita membawa sebuah kesempatan yang baru. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau bersyukur bersama dengan Anda tetap dalam penderitaan. Karena dalam penderitaan yang Anda dan saya alami, ini yang terjadi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, haleluya. Hal ketiga, apa makna dan inspirasi penderitaan Yesus bagi saya dan Anda? Dengan sederhana, makna penderitaan Yesus Kristus yang ketiga adalah bahwa penderitaan Yesus menjadi teladan bagi saya, bagi Anda. Menjadi teladan maknanya seperti kata Alkitab. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, ini adalah bagian ayat firman Tuhan yang indah. Nanti Anda bisa membaca lebih lagi, mendalam dalam renungan pribadi Anda dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, perhatikan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita, kata Alkitab, untuk meninggalkan teladan. Kata Alkitab, bukan kata saya. Kata Alkitab meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Saudara sekalian, makna penderitaan Yesus adalah yang ketiga menjadi teladan bagi hidup Anda dan hidup saya. Dikatakan dalam Alkitab The Message bagian B ayat 21 ini bahwa He suffered everything that came His way. Ya, Dia telah menderita semua yang datang dalam hidupnya. So you would know that it could be done. Ya, dikatakan bahwa supaya kamu tahu ini bisa saja terjadi loh dalam hidupmu. Maksudnya kita diajar jadi orang Kristen yang jujur, tidak keblinger. Ikut Yesus belum tentu ngalami berkat terus. Bisa jadi ikut Yesus ngalami penderitaan. Siap dimanapun Anda dan saya berada.
Saudara sekalian, tapi masalahnya Yesus bilang, Alkitab bilang supaya kamu tahu bahwa ini bisa terjadi, could be done, and also know how to do it. Sehingga kamu bisa tahu bagaimana caranya menjalani ini step by step, langkah demi langkah dalam hidup Anda. Seperti saya katakan saudara sekalian, kalau hari ini Anda dan saya diizinkan menderita, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa, tapi mari pastikan penderitaanmu membawa sebuah kebenaran, keberkatan dalam hidup Anda. Sehingga sekali lagi mengingatkan poin ketiga bahwa makna penderitaan Yesus bagi saya dan Anda adalah memberi teladan bagi kita. Nah saudara, ingat dari awal saya sudah berbagi bahwa bukan hanya maknanya, tapi inspirasinya apa, hikmatnya, pengertian yang dapat kita ambil kalau hari ini kita diizinkan menderita apa dari penderitaan Yesus. Nah perhatikan inspirasinya. Kalau hari ini saya dan Anda diizinkan menderita, kalau hari ini saya dan Anda diizinkan menderita, dengarkan baik-baik dimanapun Anda berada. Saudara sekalian, inilah inspirasinya bahwa penderitaan kita pun di masa kini dapat menjadi satu kali teladan kemenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari ini Anda sedang menderita, sama seperti Yesus, penderitaannya telah memberi makna teladan bagi kita. Inspirasinya adalah penderitaan kita di masa kini dapat menjadi teladan kemenangan nanti pada masa depan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya kasih contoh, 2 contoh saja. Mungkin hari ini ada di antara Anda yang sedang menderita. Menderita apa? Dihianati pasangannya. Anda sedang berjuang keras, ya, dengan pengkhianatan, perselingkuhan dari pasanganmu. Anda sedang berdoa, Anda sedang menderita batinmu, Anda sedang berjuang begitu rupa. Tapi ingat saudara sekalian, saya kasih tahu, penderitaanmu hari ini, kalau Anda mengalami kemenangan, itu akan jadi teladan. Ya, itu akan jadi inspirasi bagi orang-orang lain yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama di dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Saudara-saudara sekalian, mungkin yang lain, ada orang-orang yang hari ini terlilit hutang, menderita saudara, dan sedang menyelesaikan hutang. Saudara sekalian, saya tahu ada orang-orang yang luar biasa telah menyelesaikan hutang di dalam hidupnya. Saudara sekalian, satu kali saya dengar di sebuah daerah ada orang ya yang berpuluh-puluh tahun lalu melarikan diri dari daerahnya karena dia punya hutang besar dan dia tidak bisa bayar. Lalu dia hidup di sebuah kota, saudara sekalian, dan kemudian dia bekerja baik dan bisa menyelenggarakan kehidupan yang baik. Saya dengar kesaksiannya, dia kemudian pulang ke kampung halamannya ini, dan kemudian dia temui semua orang yang kepadanya dia telah berhutang. Saudara sekalian, dia bilang, ya minta waktu bisa membayar hutang, dan dia bayar hutang satu persatu. Sekarang orang itu bisa pulang kampung dengan tenang, sebab namanya sudah baik, namanya sudah bersih, saudara sekalian. Dia tidak menanggung hutang apapun. Ya, dia memang pernah menderita, tapi dengan penderitaan yang dia sharingkan kepada saya terinspirasi, saya belajar. Luar biasa kehidupan orang ini, sudah menyelesaikan bagian penderitaannya. Saya juga tahu ada orang-orang yang sudah dikhianati pasangannya dan sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa, penderitaan mereka telah menjadi inspirasi kehidupan bagi yang lain. Tentu gak ada di antara kita yang mau menderita, gak ada. Saya sendiri, saudara sekalian, telah diizinkan Tuhan mengalami lahir kaku, penderitaan dalam kesehatan, mungkin ini tahun ke-13. Tapi saudara sekalian, penderitaan yang saya alami ini puji Tuhan bisa menjadi inspirasi. Satu kali saya ketemu dengan seseorang yang sudah sakit seperti saya 3 tahun. Dan di akhir ibadah dia bilang, saya pengen ketemu Pak Gideon. Kenapa? Saya pengen sharing sama Pak Gideon. Dan ketika dia sharing, dia bilang gini, Pak Gideon, saya sakit kayak gini aja 3 tahun, sudah pengen bunuh diri. Kamu 12 tahun, 13 tahun kok tetap kuat. Apa rahasianya? Di situ saya punya kesempatan berbagi inspirasi penderitaan yang tidak boleh menghancurkan kita, tetapi justru bisa membawa kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Mengakhiri khotbah hari ini, saudara sekalian, biarlah kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita ada, kita belajar dari penderitaan Yesus Kristus. Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, ya, telah menderita.
dan penderitaannya punya makna yang luar biasa. Membebaskan kita dari dosa, memberi kepada kita kesempatan baru. Dan yang ketiga, saudara sekalian, menjadi teladan bagi hidup Anda dan hidup saya. Tapi penderitaan Yesus tidak hanya bermakna saja. Perhatikan ini, penderitaan Yesus itu penuh inspirasi. Inspirasi supaya saya dan Anda yang hari ini sedang diizinkan menjalani penderitaan, mari menjalani penderitaan dengan cara pandang yang baru. Jangan memandang penderitaan sebagai kesusahan sehingga kita banyak ngomel, ngeluh, apalagi sakit hati. Tapi mulai belajar, Tuhan, penderitaan yang saya alami ini supaya saya punya kesempatan hidup lebih baik, cara hidup lebih baik. Penderitaan yang saya alami ini adalah kesempatan saya mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup saya. Dan penderitaan yang saya alami ini kiranya ke depan bisa menjadi inspirasi, teladan bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersyukur kepada Dia. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Katakan, Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikir. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat Tuhan. Tak ada maksud jahat. Haleluya. Sebab itu ku lakukan semua dengan mutu. Mari bersyukur. Katakan, come on. Ku tak akan menyerah pada apapun. Oh ya Tuhan. Sebelum coba semua yang ku Shikara Tuhan punya rencana. Bait kedua, apapun yang kau perbuat, katakan dengan iman, apapun yang kau Yesus. Tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan mutu. Ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku ya Tuhan, kami berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersyukur bersama, kita katakan, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Tuhan. Oh ya, kepada hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi, ku tak akan menyerah ya Tuhan pada Allah Kudus. Thank you Lord. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, oh ya, kepada kehendak. Ya, hatiku percaya Tuhan punya. Hati percaya, hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, kami percaya Engkau
Engkau mau membaharui kami. Engkau mau menjadikan kami berkat, menjadi teladan di hidup kami. It is all about you. It is all about you. Mari kita yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan sembah Tuhan. Sembah Yesus. Katakan ayat lagu ini, katakan. Ku tak akan menyerah. Bersama katakan. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, Roh Kudus, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi bersama-sama umat Tuhan yang di rumah katakan, ku tak akan menyerah, tidak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali lagi bersama-sama. Sementara kau berdiri, angkat tanganmu dan terima kekuatan Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku kepada kehendak Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya. Hati percaya, haleluya. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi, hati percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bertepuk tangan buat Yesus Kristus, sumber kekuatan dan kemenangan kita dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Lewat penderitaanmu kami memahami maknanya, tetapi lewat penderitaanmu kami juga memahami inspirasinya. Oh Tuhan, Kau mengajar kami memakai penderitaan ini bukan sebagai bahan kesusahan, tetapi Engkau mengajar kami memakai penderitaan ini sebagai bahan pembebasan hidup dari dosa, hidup lebih baik, sebagai bahan berjalan dalam kesempatan yang baru, sebagai bahan teladan, inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh kekuatan dari Tuhan ada di rumah-rumah kami, menjamah kami, menyegarkan kami. Kami berkata di dalam nama Yesus. Dan hari ini pun kami tetap tahu ada mujizat Tuhan di rumah-rumah kami. Terima kasih untuk menikmati kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk mengalami jalan keluar dari masalah yang ada. Kami berkata dalam nama Yesus. Terima kasih untuk mengalami pemulihan keluarga di dalam nama Yesus. Sebab Engkau setia dan luar biasa dapat diandalkan di hidup kami. Hari ini kami berdoa bagi jemaat yang mungkin berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun umur bilangan hidup mereka, bertambah semua kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mendoakan Bethel Area. Bethel Area adalah rumahmu, Bethel Area adalah gerejamu, Bethel Area adalah pekerjaan tanganmu. Apapun yang terjadi di Bethel Area, ibadah offline kah, ibadah online kah, Bethel Area tetap akan diberkati oleh Tuhan. Kami berkata dalam nama Yesus. Dalam minggu ini Tuhan, kami belajar melayani baik ke dalam lewat diakonia maupun keluar lewat pelayanan berkati masyarakat. Tolong kami Bethel Area menjadi setia, memberkati kota, bangsa kami, bahkan dunia dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berkati kota kami Salatiga dan kami berkati Indonesia. Katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Katakan 2-3 bersama. Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Berkat Tuhan ada atas kota Salatiga kami. Kami percaya Pak Wali Kota diberikan hikmat untuk memimpin Salatiga
Salatiga, sehingga ada kebaikan, kemajuan dalam penanganan masalah apapun, termasuk virus yang ada Tuhan. Terima kasih Kau membuat Salatiga aman di dalam berkat daripadamu, dan tetap aman karena kasih dan karunia-Mu. Juga Indonesia dimampukan keluar. Tuhan, mungkin ada perkiraan cukup lama Indonesia akan mengalami masa susah ini, tapi kami tahu siapa yang punya Indonesia. Yang punya Indonesia adalah Tuhan Yesus. Karena itu kami berkata, segala virus dan sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Kurva akan segera melandai, kurva penularan akan segera melandai. Karena orang Indonesia pintar, Indonesia diberkati Tuhan, sehingga mampu menjaga dirinya, tinggal di rumah, menjaga kesehatannya, mempertahankan kesehatan dirinya dan kesehatan orang lain. Indonesia bisa, sebab Indonesia mengalami berkat daripada Tuhan. Katakan shalom Indonesia sekali saja, katakan 2, 3. Shalom Indonesia. Terimalah berkat Tuhan atasmu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak mau pergi dari tempat ini tanpa penyertaan dan berkat-Mu. Oleh karena itu saudara sekalian, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus diberikan dalam hidup kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur bersama, kita katakan, bila engkau tak besertaku, tidak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, thank you. Pimpin langkahku setiap waktunya, berjalan dalam Roh Kudus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.